Sang Abdi. Sesajen. Cerita ini adalah cerita yang dulu pernah ramai di daerah rumah canggah saya. Rumahnya itu di desa dan masih asri. Sungai masih mengalir jernih. Kiri kanan masih sawah. Mayoritas penduduknya kalau nggak bertani ya beternak. Nah, di desa ini ada satu keluarga, juragan yang kaya sekali. Kekayaannya nggak usah dipertanyakan lagi. Saking kayanya, dimakan 7 turunan juga nggak akan habis. Sampai-sampai Pemda nge-blacklist dia buat beli tanah di daerah tersebut. Kalau saya sebut daerahnya, pasti langsung ketahuan siapa yang saya maksud, karena kekayaannya sampai sekarang. Saya nggak ada maksud gibah atau apapun, hanya share cerita tentang salah seorang yang pernah bekerja untuk keluarganya. Dan sebenarnya, orang di desa semuanya tahu akan apa yang saya tulis ini. Semacam rahasia umum, tapi balik lagi, pasti ada hikmah di balik cerita ini. Semoga semua dimulai di malam itu. Di desa bukan hal aneh, penjual bakso berdagang sampai jam 2 dini hari. Nah, waktu itu karena dagangannya masih sisa beberapa mangkok, beliau kebetulan lewat sebuah jalan tanah menuju salah satu desa. Gak ada pikiran apapun, niatnya hanya berdagang saja, sampai seseorang memanggil, "Bakso!" Suara perempuan. Tidak beberapa lama, terlihat perempuan, parasnya cantik, masih muda. Ia memberikan mangkok. Sembari menunggu, si abang menjajakan dagangannya. Diliriknya kaki si pembeli. Alhamdulillah napak tanah, jadi bukan hantu. Sambil basa-basi si abang bertanya, "Rumah panjenengan di mana? Kok nggak pernah lihat ya?" Si mbak yang beli menunjuk sebuah rumah dengan teras yang luasnya nggak kira-kira. Di sana berdiri sebuah rumah megah, paling megah pada tahun segitu. Di antara rumah lain di desa ini, tidak ada yang tidak kenal rumah itu. Rumah Cipto, begitu orang dulu memanggilnya. Karena rumahnya memang milik keluarga yang paling terpandang, paling kaya, sekaligus paling berkuasa di desa itu. Setelah bertanya itu, si penjual bakso kembali basa-basi. Mulai bertanya mulai dari siapa mbaknya, sampai ke ranah pribadi. Mbaknya menjawab ala kadarnya, bahwa ia adalah Abdi. Si penjual tidak paham maksud Abdi. Yang ia pikirkan itu adalah bahwa ia bekerja pada keluarga Cipto tadi. Di tengah obrolan, sembari menyelesaikan dagangannya, tiba-tiba si mbak mengatakan sesuatu kepada si penjual. "Besok lewat sini lagi ya bang. Jamnya kalau bisa jam segini lagi. Saya akan beli lagi bang." Setelah itu si mbaknya masuk ke gerbang pagar dan menghilang di balik pintu rumah. Aneh, baru kali pertama seorang pedagang keliling memiliki pelanggan tetap di jam tertentu. Selama hampir 5 hari, si abang lewat jalan itu. Dan seolah-olah pesan si mbak seperti sebuah tanggung jawab yang harus abang itu penuhi. Bahkan saat dagangannya akan habis, selalu ia sisakan 1 mangkok hanya untuk menjualnya pada si mbak yang bahkan tidak ia tahu namanya. Di malam yang ke-6 itu, saat melewati tempat itu, si penjual bakso mendengar suara perempuan menangis. Takut, ngeri, suaranya terdengar sangat sedih. Ingin lari dan kabur, namun terurungkan ketika si abang terpaku melihat di samping pagar si mbak yang rupanya menangis. "Mbaknya kenapa menangis?" Si mbak yang kaget kemudian berpura-pura bahwa ia tidak menangis. Entah apa alasannya untuk meyakinkan abang penjual bakso itu. Meski berbohong, si abang tidak mau ikut campur lebih jauh tentang masalahnya. Singkat cerita, si abang kemudian menjajakan dagangannya. Malam itu ia kasih gratis agar si mbak tidak sedih lagi. Saat itulah si mbak lagi-lagi mengatakan hal yang tidak dimengerti. "Besok, abang gak perlu lewat sini lagi. Toh saya sudah gak di sini lagi." Mendengar itu si abang sebenarnya ingin bertanya, apa si mbak berhenti dari pekerjaannya sebagai abdi atau ia mau pulang kampung. Namun pertanyaan itu ia urungkan. Dan benar saja, di malam berikutnya si mbak tidak ada lagi untuk membeli dagangannya. Sudah lebih dari seminggu, si mbak tidak pernah keluar lagi. Muncul banyak pertanyaan.
Kenapa si Mbak menangis? Kenapa si Mbak tidak di sini lagi? Dan entah bandel atau apa, rupanya si abang tetap lewat jalan itu. Sampai suatu malam, ketika ia lewat jalan itu lagi, Mbaknya muncul. "Bakso!" Si abang senang bukan main melihat si Mbaknya muncul lagi. Tanpa basa-basi, dijajakannya dagangannya itu. Namun malam itu, si Mbak tidak seperti biasanya. Wajahnya murung dan tatapannya terus-menerus menunduk. Tidak hanya itu, bahkan suaranya lebih serak. "Mbaknya sudah kembali ke sini. Masih tinggal di rumah itu, Mbak?" "Boten, Mas." "Tidak, Mas," kata si Mbak. Kemudian ia menunjuk sebuah kebun. Di sana banyak pohon besar, mulai dari mangga sampai jambu yang masih ada di tanah milik keluarga Cipto. Si abang bingung, apa mungkin keluarga Cipto membangunkan rumah untuk si Mbak di tanah itu? Setelah mendapatkan baksonya, si Mbak pergi. Dan benar, dia tidak masuk ke gerbang rumah, tapi menghilang di kebun tadi. Si Masnya langsung kabur. Sesampainya di rumah, si abang gak bisa tidur. Terbayang wajahnya si Mbak. Selain itu, bulu kuduknya merinding dan benar-benar gila. Dari samping rumah si abang, ada suara perempuan menangis. Namun si abang tidak berani memeriksa. Ia terus berdoa dan berdoa sampai tertidur. Siang hari, setelah kulaan bahan untuk bakso nanti malam, si abang penasaran. Kemudian ia tidak sengaja lewat jalan itu. Tanpa pikir panjang, ia parkirkan sepeda ontelnya, lalu masuk ke kebun itu. Di sana, rupanya hanya ada pohon-pohon yang ditanam campur aduk. Tidak ada apa-apa. Sampai ketika si abang melihat ke atas pohon mangga, si abang terperanjat melihat si Mbak tergantung dengan mata terbuka lebar. Lidahnya menjulur keluar. Tatapannya seakan-akan melihat si abang. Melihat itu, si abang teriak minta tolong. Tidak beberapa lama, warga sudah memenuhi tempat itu, termasuk polisi dan si pemilik rumah. Setelah diidentifikasi, rupanya identitas si Mbaknya adalah Mbak Ratih. Ia bekerja sebagai penjaga anak yang sudah hilang 1 minggu lebih. Pihak Pak Cipto mengira Ratih pulang. Tahu di mana kejanggalannya? Yang membuat si abang Gaguk gak mengatakan apa-apa. Selain semalam si abang melihat si Mbak membeli bakso miliknya, waktu antara hilang dan ditemukan meninggalnya tidak cocok. Karena menurut pihak kepolisian, si Mbak kemungkinan sudah meninggal antara kurun waktu 2-3 hari. Jadi, kemana sisa 4 hari keberadaan si Mbak berada? Kecuali ada kebohongan tentang hilangnya si Mbak. Keluarga itu menyembunyikan sesuatu. Sesuatu dari maksud 4 hari kemana si Mbak berada. Dan tentu saja, pesan terakhir si Mbak itu. Namun cerita ini akan dimulai dari sini. Cerita ini dimulai bukan untuk menceritakan kematian perempuan itu, melainkan menceritakan teka-teki dari seseorang yang menjadi saksi berbagai hal yang membingungkan, bahkan mengerikan yang ia temui selama mengabdi pada keluarga Cipto. Dan di sini, saya akan memulai ceritanya. Setelah kejadian itu, memang banyak desas-desus yang hampir diketahui semua warga desa, tapi tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Dan perlahan-lahan, kejadian itu lenyap seperti embun, menghilang begitu saja dan kemudian dilupakan. Seseorang yang menceritakan ini adalah tetangga dari canggah saya. Sebut saja namanya Pak Budi. Dulu saat masih muda, setelah selesai menempuh pendidikan SMP, beliau mengawali karirnya sebagai kernet sopir truk. Berbagai perjalanan sudah ia jabani, mulai dari rute antar kota sampai rute antar provinsi. Semua pengalaman ini memupuknya menjadi pribadi yang tangguh dan membuatnya menjadi salah satu orang yang bisa mengendarai, mulai dari mobil pick-up sampai truk gandeng. Karena dirasa jalan hidup sebagai supir ekspedisi tidak membuatnya menjadi pria yang mapan, dengan segala tuntutan bahwa ia adalah anak pertama yang harus sukses, Pak Budi pun berhenti menjadi supir truk. Sebuah jalan terbuka ketika tetangganya memberitahu bahwa keluarga Cipto sedang mencari seorang supir pribadi.
Semua tahu siapa keluarga Cipto. Terlepas dari desas-desus yang tersebar, Pak Budi nekat melamar kerja. Dan hari itu juga, ia diterima bekerja di sana. Karena saat itu tidak banyak orang bisa menyetir mobil seperti saat ini. Meski mereka bertetangga, namun ini adalah kali pertama Pak Budi masuk ke kediaman keluarga Cipto, yang membuatnya berdecak antara kagum dan ngeri. Sebegini besarnya rumah ini, namun entah kenapa ada perasaan tidak enak melihat semua perabotan di rumah ini, seolah ia diawasi. Saat itu yang mengantar Pak Budi adalah Bu Asiri, wanita tua yang umurnya berkisar antara 50-an, namun masih terlihat bugar. Ia jarang berbicara dengan wanita ini, karena keseharian beliau adalah di dalam rumah, tanpa sekalipun berbicara dengan tetangga. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh mengenai keluarga Cipto, karena mereka seperti terasing meski sudah lama tinggal di desa ini. Bagi para tetangga, mereka terasa seperti tidak tinggal di dunia yang sama, seolah mengundang banyak sekali pertanyaan, termasuk para penghuninya. "Monggo, mriki mas. Silahkan kesini mas," kata Bu Asiri, lembut dengan logat Jawanya. Selama di perjalanan, Pak Budi melihat ke sana kemari, mengagumi berbagai patung aneh yang ia temui. Terpasang di beberapa sudut bagian rumah ini, gaya desainnya benar-benar masih kejawen. Saat itulah, ketika Pak Budi menikmati pemandangan itu, matanya teralihkan pada sebuah pemandangan mencengangkan. Di ujung matanya ia melihat seorang anak kecil, seusia adiknya, sedang duduk di tepi kolam ikan. Ia melihatnya lama, dan kemudian teralihkan pada seorang wanita. Wanita itu berdiri tegap di belakang si anak, dan cara dia melihat Pak Budi benar-benar tidak mengenakkan, karena ia melihat Pak Budi masih dengan postur tubuh tegap. Hanya bola matanya yang mengikuti kemana Pak Budi pergi. Di sudut bibirnya, ia seperti tersenyum menyeringai. Ketika Bu Asiri membuka pintu melewati beberapa bagian dalam rumah, sampailah ia di sebuah ruangan. Terlihat seperti gazebo atau paviliun yang terbuat dari kayu jati. Di sana ada seorang wanita tua, lebih tua dari Bu Asiri. Ia duduk di atas kursi goyang. Matanya terpejam. Namun, belum beberapa langkah Bu Asiri mendekati si wanita, tiba-tiba ia bicara dan membuat Pak Budi tersentak karena kaget. "Iki tah, sing bakal dadi supirku sing anyar. Ini ya, yang akan jadi supir baruku." Bu Asiri mengangguk, tidak berbicara, kemudian mencium tangannya. "Pak Budi, kenalkan, niki Ndoro Sastri," ucap Bu Asiri. Beliau berdiri tegap dan mengepalkan tangannya di depan perut, membuat Pak Budi bingung, seakan-akan ia berbicara di depan seorang maharaja saja. Setelah menjelaskan panjang lebar mulai dari gelar sampai pemimpin keluarga, Bu Asiri mengantar Pak Budi ke belakang rumah. Di sanalah nanti ia akan tinggal. Meski bertetangga, keluarga Cipto menginginkan pengabdian dari Pak Budi selama 24 jam dan harus siap. Untuk itu, dibuatlah kamar itu, yang memang khusus untuk sopir yang bekerja untuk keluarga ini. Di sanalah Bu Asiri menjelaskan semua yang ada di dalam rumah ini, mulai dari unggah-ungguh hingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Budi selama tinggal di kediaman keluarga ini. Saat ini, keluarga Cipto dipimpin oleh Ndoro Sastri setelah kematian Eyang Sarwojo yang meninggal karena sakit. Penerusnya yaitu anaknya, adalah Atmojo dan istrinya Sekar. Namun mereka sudah lama tidak tinggal di sini lagi. Namun ada 5 anaknya yang ada di sini. Kesemua anaknya adalah laki-laki. Dan saat ini mereka tinggal di kediamannya masing-masing. Kediaman yang dimaksud Bu Sastri adalah sebuah kamar khusus yang memang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Mendengar itu, Pak Budi hanya diam. Yang ia pikirkan hanya satu, Pandawa. Ada satu hal yang orang Jawa percaya ketika sebuah keluarga melahirkan 5 anak lelaki atau 5 anak perempuan. Itu adalah kutukan Pandawa, dan itu masih dipercaya sampai saat ini. Maksud kutukannya adalah, konon
akan ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengemban beban lebih. Akibatnya, ia akan gila atau memiliki kekurangan mental yang benar-benar serius. Dan biasanya yang paling umum diserang adalah anak terakhir. Namun itu hanyalah rumor yang beredar. Pak Budi saat itu mencoba berpikir bahwa itu hanyalah mitos dari orang zaman dulu. Namun sepertinya hal itu juga berlaku pada keluarga ini. Setidaknya, itu yang akan Pak Budi lihat dengan mata kepala sendiri. Selain 5 anak yang tinggal di rumah ini, ada lagi yang Pak Budi harus tahu, bahwa setiap anak memiliki penjaga khusus untuk mereka satu persatu. Dan biasanya mereka dipanggil dengan Dayang Abdi, dan setiap Dayang Abdi akan menjaga 1 anak. Kesemua Dayang Abdi adalah seorang perempuan. Semua yang Bu Asirih ceritakan membuat Pak Budi teringat dengan perempuan yang ia lihat tadi. Apakah anak kecil itu adalah salah satu dari 5 anak itu? Bila benar, maka perempuan yang ada di belakangnya adalah... Selain memberi penjelasan tentang itu, Bu Asirih juga menjelaskan tentang hal lain. Semua tempat yang tidak boleh Pak Budi datangi. Yang paling dekat dengan kamar Pak Budi adalah sebuah tempat sanggar cayang. Sebuah bangunan yang hampir sama dengan gazebo, namun ada di seberang. Bangunannya bisa dilihat langsung dari kamar Pak Budi. Jaraknya tidak terlalu jauh. Namun setiap dipandang, entah terlihat menakutkan sekali, seolah ada yang berdiri di pelataran gazebonya. Pak Budi mengangguk, pertanda ia mengerti. Dan hari itu, Ibu Asirih pergi. Ada satu hal yang membuat Pak Budi merasa asing saat berdiri di sini, yaitu aroma. Entah sadar atau tidak, aroma Bu Asirih tercium seperti aroma pandan, mengingatkannya pada sosok kuntilanak yang sudah sering ia dengar di desa. Namun, mulai hari ini, ia akan sering bertemu beliau. Saat malam, kondisi rumah itu nyaris sepi, sunyi. Penerangan rumah pun hanya ada di beberapa sudut. Pak Budi menghisap beberapa batang rokok. Ia duduk di depan kamar, memandang persis gazebo yang tidak boleh ia datangi bila tidak bersama Bu Asirih. Entah karena bosan atau apa, Pak Budi berjalan, mau melihat keseluruhan rumah ini meski hanya dari luar rumah. Tapi ia tahu larangan itu tidak akan pernah ia langgar. Jadi Pak Budi menghindari gazebo itu. Ia berjalan menuju ke halaman rumah, tempat melihat anak lelaki kecil itu. Ia menelusuri kebun, cahayanya temberam hanya dari lampu kekuningan. Berbekal rokok, Pak Budi mencoba membuang sepi. Namun rumah ini benar-benar bukan rumah yang menyenangkan. Sejak awal tiba di sini, Pak Budi masih merasakan bila ia seperti sedang diawasi. Setelah menempuh jalan setapak di kebun, sampailah ia di kolam ikan itu. Ada pohon di sampingnya, lengkap dengan kursi kayu di sampingnya. Di sanalah ia melihat perempuan itu berdiri. Pak Budi kemudian duduk, pandangannya tertuju pada kolam ikan. Lama ia duduk di sana. Tiba-tiba seseorang mendekatinya. "Mas?" Kaget Pak Budi langsung berbalik dan mendapati perempuan itu memandangnya. Masih dengan tatapan tidak mengenakan itu, seolah tanpa ekspresi yang membuat bulu kuduk berdiri. "Masnya baru kerja di sini?" Suaranya sangat dingin. Meski begitu, Pak Budi menjawab sesopan mungkin. Perempuan itu menjawab seadanya. Bahkan ia tidak memberitahukan namanya pada Pak Budi. Ketika mereka masih saling berbincang satu sama lain, tiba-tiba Pak Budi baru menyadari. Di belakang perempuan itu, anak lelaki itu bersembunyi di balik badan perempuan itu. Ia mengintip dengan ngeri, seolah-olah Pak Budi memberinya ketakutan tersendiri. Satu hal yang Pak Budi ingat sebelum perempuan itu pergi. "Nek dadi sampean, nak wis bengi ngene, luwih apik nggak keluyuran, Mas. Sampeyan gurung eruh opo sing ono nang kene. Monggo. Kalau jadi Anda, kalau sudah malam seperti ini, lebih baik tidak kemana-mana. Anda belum tahu apa yang ada di sini. Permisi, Mas." Dengan senyuman menyeringai, seperempuan pergi, meninggalkan Pak Budi sendiri di dalam keheningan itu.
Seketika ketakutan seperti merasuki Pak Budi. Rumah ini benar-benar bukan rumah yang bagus untuk tinggal, batin Pak Budi malam itu. Tidak ada yang bisa diajak bicara layaknya manusia dengan manusia di lingkungan rumah ini, kecuali dengan Pak Sasongko, pria Parubaya yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Cipto. Selain orangnya yang humoris, beliau juga sering memberikan wejangan. Waktu itu, siang hari terik, Pak Sasongko memangkas rumput. Pak Budi hanya duduk mengawasi. Sembari menunggu perintah di hari pertamanya bekerja, untuk membuang sepi, Pak Budi bertanya perihal bangunan gazebo yang terletak di seberang. Mimik wajah cerah Pak Sasongko berubah. "Masnya sudah pernah ke sana?" tanya beliau. "Dereng, Pak. Tapi kulo kok penasaran, nggih. Niku bangunan nopo to, Pak?" "Belum, Pak. Tapi saya penasaran. Sebenarnya itu bangunan untuk apa?" Sembari memangkas rumput, Pak Sasongko berpesan, "Lebih baik nggak usah dicari tahu, Mas. Daripada nasib sampean nanti seperti..." Belum melanjutkan kalimatnya, Pak Sasongko melirik Pak Budi yang melihatnya dengan tatapan curiga. "Sinten, Pak?" "Siapa, Pak?" "Sudah, lupakan saja. Kerja saja yang benar ya, Nak," tutur Pak Sasongko. Bu Asirih menemui Pak Budi, memberi pesan bahwa hari ini Doro Sastri harus pergi ke rumah sakit untuk check up. Hal ini dilakukan selalu di hari Kamis, seperti hari ini. Maka saat itu juga Pak Budi menyiapkan mobilnya, menunggu di teras rumah. Sebenarnya Doro Sastri masih bisa berjalan, namun langkahnya tertatih dan harus dibantu oleh tongkat kayu yang selalu menemaninya. Rambutnya disanggul, meski warnanya sudah memutih, namun riasan beliau masih memperlihatkan sosok wanita yang sangat berkarisma. "Berangkat, Le," perintah beliau. Saat itu juga Pak Budi langsung menginjak gas mobilnya. Perlahan ia meninggalkan rumah itu. Entah perasaan macam apa waktu itu. Ketika keluar dari rumah itu, terasa hati menjadi lebih lega. Seolah rumah itu membuat Pak Budi tidak nyaman. "Le, kerasan karo Gria Mungkih." Gria Mungkih itu adalah sebutan untuk rumah itu. Tidak banyak yang tahu, bahkan warga desa itu sendiri, termasuk Pak Budi, bila tidak diberitahu oleh Bu Asirih tentang sejarah rumah itu. Rumah turun-temurun dengan adat yang masih terjaga. "Kerasan, Doro," kata Pak Budi. "Panggil Bu saja. Awakmu Bu Asirih. Paham Yule?" tutur Doro Asri. Pak Budi pun mengangguk. Sosok Doro Sastri benar-benar berwibawa. Terlepas dari usianya yang sudah renta, beliau masih membuat segan siapapun yang beliau ajak bicara. Kurang lebih 2 jam Pak Budi menunggu. Akhirnya Doro Sastri keluar. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Pak Budi bertanya, apakah mau langsung pulang atau mampir ke suatu tempat. Dengan tatapan tegas, Doro Sastri memberi sebuah alamat. Saat melihatnya, Pak Budi terhenyak sesaat. "Kita ke sini, Bu." Doro Sastri mengangguk. Tanpa pikir panjang, Pak Budi pun melesat ke tempat itu. Saat sampai di sana, ada beberapa orang yang sudah seperti menunggunya. Pak Budi membantu majikannya turun dari mobil, menggandengnya, dan menuju sebuah kamar di gedung itu. Tempat ini kurang dikenal di kalangan masyarakat, namun di kalangan staf medis di kota ini, semua tahu itu adalah tempat rehabilitasi trauma atau kejiwaan. Tempat yang tentu membuat Pak Budi penasaran setengah mati. Setelah menelusuri koridor panjang, terlihat seorang perempuan. Dari cara berdirinya, ia menyerupai perempuan di rumah Gria Mungkih. Hanya saja yang ini wajahnya lebih tegas lagi. Entah kenapa, ada ekspresi ketakutan dari cara memandangnya. Ia membungkuk, kemudian membuka pintu. "Beliau di dalam, Doro." Cara berbicaranya pun gemetar. Tidak menjawab, Doro Sastri langsung masuk. Di dalamnya ada seorang pria berkisar di usia 20-an. Hanya saja sikap dan perilakunya aneh. Ia hanya duduk,
Matanya kosong memandang ke tembok. Pak Budi yang melihat itu hanya diam, tertegun lama. Berbeda dengan Pak Budi, si perempuan tampak gelisah. Terlihat dari bagaimana ia memainkan jemarinya, tanda tidak tenang. Ketika si lelaki tak dikenal itu melihat Doro Sastri, ia menjerit. Matanya melotot ketakutan. Ia beringsut mundur. Jeritannya juga terdengar aneh. Tidak seperti jeritan ketika seseorang berteriak ketakutan atau panik. Jeritannya tampak sumbang. Si perempuan yang sedari tadi melihat seperti ingin masuk ke ruangan itu. Namun ia juga ketakutan. Hal terakhir yang diingat Pak Budi adalah Doro Sastri memeluknya. Meski kesusahan dengan tongkat di tangannya, ia berhasil memeluk lelaki tak dikenal itu. Ada tangis pecah, dan kemudian Doro Sastri seperti berbisik sesuatu. Si lelaki yang histeris tiba-tiba diam, benar-benar menjadi diam, tak berteriak lagi. Pak Budi meninggalkan tempat itu. Sore hari, ada satu kalimat yang masih diingat setiap terbayang kejadian itu. Perempuan itu, ia bertanya pada Pak Budi, Masnya percaya dengan yang namanya jejak? Mumpung masnya belum tahu, lebih baik cari kerjaan lain saja, Mas. Saat itu, Pak Budi masih belum paham maksud kalimat jejak itu. Jadi, hampir setelah kejadian itu, Pak Budi terus terbayang-bayang. Setelah pekerjaan itu selesai, Pak Budi mencoba melupakan semuanya. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, siapa perempuan yang menyerupai Dayang Abdi atau apapun itu. Belum. Setelah hari mulai petang, Pak Budi menunaikan sholat di kamarnya. Mungkin karena tidak fokus atau apa, selama sholat, ia merasa ada wajah wanita tua terbayang-bayang di setiap Pak Budi mencoba khusyuk. Namun itu belum seberapa dibandingkan suara tertawa yang khas seperti terdengar meski hanya sayup lirih, membuat Pak Budi teringat-ingat. Suara tawa itu nyaris atau sama persis seperti suara Doro Sastri. Ya, suara itu terdengar tepat seperti ada di belakang Pak Budi. Tepat setelah Pak Budi selesai menunaikan sholat, ia terkejut, bahkan tercekat mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Dengan was-was Pak Budi membukanya. Ditemuilah Bu Asiri melihatnya. Doro ingin ketemu, Mas. Monggo, jenengan kulo anterke. Ibu ingin ketemu, Mas. Silahkan, saya antar. Bingung, Pak Budi izin berganti sarungnya untuk mengenakan celananya. Setelah selesai, Pak Budi mengikuti Bu Asiri. Seperti sebelumnya, tidak ada percakapan antara mereka berdua, seolah Pak Budi dibiarkan tenggelam sendirian. Kali ini Bu Asiri menuntunnya masuk lebih jauh ke dalam rumah, seolah kali ini adalah langsung di mana Doro Sastri menghabiskan malamnya. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja mata Pak Budi menangkap sosok anak kecil yang ia temui tempo hari. Anak itu menatapnya, kosong. Ia menatap dari seberang sebuah ruangan. Sebelum Pak Budi terpaku pada caranya melihat, si perempuan yang selalu bersamanya tiba-tiba muncul, menarik anak itu dan menutup pintunya. Suasana rumah itu benar-benar membuat Pak Budi terasing sendirian. Sesampai di kamar, Doro Sastri seperti sudah menunggu. Ia duduk di kursi goyangnya. Di depannya, ia membawa sebuah buku. Setelah Bu Asiri berpamitan pergi, Pak Budi mendengar majikannya menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Le, ibu takok ya, awakmu sholat? Nak, ibu mau tanya, kamu sholat ya? Pertanyaan itu dingin, namun membuat Pak Budi tertegun beberapa saat, sebelum ia mengangguk. Lalu, ia melihat Doro Sastri tersenyum. Tidak ada yang tahu isi hati wanita tua itu. Bagus, tutur beliau. Ojo sampai ninggalno sholat yo le. Jangan sampai meninggalkan sholat ya nak. Belum berhenti di situ, kemudian Doro Sastri bertanya perihal yang lain. Sing mbok delok mau, iku cucuku, jenenge Yanu. Yang kamu lihat tadi adalah cucuku, namanya Yanu. Yanu iku aslinya cah pinter, tapi
Wis pirang-pirang tahun sak jejane, ono sing berubah nang jerone atine. Sak jae iku areke dadi gak waras. Yanu itu aslinya anak yang pintar, tapi sudah beberapa tahun ini ada yang berubah. Dimulai dari perilakunya, anaknya jadi gak waras. Ibu njaluk tolong, ojo cerita sopo-sopo yo nek ono sing nakoni. Ibu mau minta tolong, jangan ceritakan siapa-siapa ya kalau ada yang tanya. Setelah mengatakan itu, Pak Budi melangkah pergi. Ia menutup pintu kamar, berusaha kembali ke kamarnya. Naas, Pak Budi tidak tahu kemana ia harus berjalan kembali. Tanpa tahu, ia menelusuri setiap lorong yang hampir pencahayaannya dari lampu kekuningan. Banyak pintu sama yang Pak Budi lihat. Manakala ia menuruni anak tangga, Pak Budi terhentak saat melihat seorang anak lelaki lain. Yang ini terlihat seperti versi dewasanya anak kecil yang Pak Budi lihat. Anehnya, lelaki yang ini hanya melihat Pak Budi saja, seperti patung. Tatapannya tidak kalah mengenakkan dari tatapan semua yang pernah Pak Budi lihat di rumah ini. Mohon maaf, kata Pak Budi, bingung, setengah takut. Saya sopir baru di sini. Bila boleh bertanya, kemana saya harus kembali? Belum selesai mengatakannya, si lelaki menunjuk sebuah pintu, tidak menjawab kalimat Pak Budi. Dan di belakang lelaki itu, lagi-lagi ada perempuan lain. Perempuan itu sama diamnya, hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar saja, pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya, lelah dengan semua yang ada di rumah ini. Setelah 1 minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu sesiapa anak lelaki yang ada di rumah ini. Dimulai dari anak kecil itu, hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Kesemuanya adalah cucu dari Ndoro Sasri. Namun meski begitu, Pak Budi masih belum paham apa yang terjadi pada mereka semua, dan apa alasannya mereka tampak sangat misterius seperti itu. Yang pertama adalah anak kecil itu. Ia sering menghabiskan waktunya bermain di kolam ikan bersama perempuan yang menjaganya. Namun bila dilihat dengan seksama, anak itu lebih sering merangkak dibandingkan berjalan dengan kedua kakinya. Tidak hanya itu yang Pak Budi lihat, tulang kaki dan tangannya tampak berbeda bila dibandingkan dengan tulang anak seusianya yang lebih besar. Ia seperti terjebak dalam tubuh yang kurus, meski warna kulit kuning langsatnya mengaburkan kejanggalan itu. Bahkan ketika perempuan yang menjaganya membawanya masuk ke rumah, anak itu lebih suka digandeng, layaknya primata. Cara berjalannya seolah mengisyaratkan bahwa tulangnya sangat lemah dan tidak normal. Anak yang Pak Budi temui di malam itu juga tidak kalah aneh. Pak Budi seringkali melihat anak itu hanya duduk memandang teras rumah. Tidak sekalipun Pak Budi pernah mendengar anak itu berbicara sekalipun. Aneh, sangat aneh. Namun dari kesemuanya, hanya ada satu anak lelaki yang paling normal. Namun, ia tidak menghabiskan waktu di rumah ini. Ia seringkali mengunjungi rumah ini, hanya sebatas bertemu, lalu pergi lagi. Dan yang ini, tidak ada perempuan yang mendampinginya, berbeda dengan saudara-saudaranya. Dari kesemuanya, Pak Budi sudah menghitung 4 cucu dari Ndoro Sasri, yang membuat bingung di mana cucunya yang kelima. Hal itu membuat Pak Budi begitu penasaran. Namun seiring waktu, Ndoro Sasri perlahan seperti tengah mengawasi gelagatnya. Ada hal menarik yang harus banyak orang tahu tentang sosok Ndoro Sasri. Di balik wajah dinginnya, ia adalah seorang yang tegas, tanpa banyak basa-basi sedikit pun. Meski begitu, ia adalah orang yang sangat loyal. Terbukti ia seringkali memberikan uang kepada Pak Budi, meski Pak Budi tidak meminta. Tidak hanya uang, ia seringkali memberikan barang saat ia berkunjung ke sebuah tempat. Bahkan Pak Budi merasa bahwa Ndoro Sasri adalah seorang kaya raya yang tidak sombong dengan harta dan pencapaian keluarganya. Namun tetap saja, tidak ada yang tahu isi hati manusia, terlebih saat kejadian di malam itu. 1 minggu sebelum malam itu, Bu Asiri menemui Pak Budi. Beliau mengatakan
bahwa Dorosastri ingin bertemu. Dan saat ini, beliau menunggu di gazebo atas lantai 2. Sebelum Pak Budi pergi menemui Dorosastri, Pak Budi menatap wajah Bu Asirih dengan tatapan bertanya-tanya. Bertanya-tanya akan malam sebelumnya, di mana tanpa sengaja Pak Budi melihat Bu Asirih pergi ke pondok gazebo yang dilarang. Namun Pak Budi hanya mengintip dari celah jendelanya. Tidak hanya itu, Pak Budi begitu tertarik dengan apa yang dibawa Bu Asirih. Sebuah sesajen lengkap dengan aroma dupa yang sudah dibakar. Semenjak saat itu, Pak Budi semakin yakin ada yang disembunyikan di rumah ini. Ketemulah Pak Budi sama seperti sebelumnya. Dorosastri hanya duduk di atas kursi goyangnya. Melihat Pak Budi, ia mengisyaratkan senyuman. Kemudian menyuruh Pak Budi untuk duduk. Dengan suara tegasnya yang terdengar seperti orang-orang tua kebanyakan, Dorosastri bicara. "Le, minggu ngarep terno ibu yo, nang gunung ka. Paling gue nginep nang kono. Iso yo? Nak, minggu depan antar ibu ya ke gunung ka. Mungkin nanti akan menginap di sana. Bisa ya? Nginep pirang dinten ya bu? Nginep berapa hari ya bu? Iso 3 dino, iso 2 dino. Tergantung urusannya mari apa durung. Bisa 3 hari, bisa 2 hari. Tergantung urusannya selesai apa belum. Enggeh bu, enggeh, saged. Iya bu, bisa, tutur Pak Budi. Namun di dalam kepalanya ia bertanya, urusan apa ia harus pergi ke tempat semacam itu? Tidak ada apa-apa di sana. Bahkan itu bukan gunung yang menjadi objek wisata. Setahu Pak Budi, gunung itu adalah tempat dari banyak rumor tentang tempat penuh aura mistis. Meski yang didengar Pak Budi hanya sebatas di telinga saja, namun ia tidak berhak mempertanyakan apapun terhadap majikannya, terhadap Doronya, karena ia bekerja kepadanya. Meski begitu, pikiran itu tidak bisa hilang begitu saja. Bersiap untuk pamit, Pak Budi melangkah pergi, namun Dorosastri menghentikannya sejenak. "Sek tole, ibu durung mari ngomong." "Sebentar dong nak, ibu belum selesai bicara." Pak Budi pun kembali duduk. "Ngene le, meneh pas ngeterno ibu, gak usah takon aneh-aneh yo. Ibu gak seneng ambek pitakon sing aneh-aneh. Ojo mikir aneh-aneh pisan, yo. Wis, nyupir ae koyok biasa. Anggap awakmu ra roh apa-apa. Ngerti yo le?" "Begini nak, besok selagi mengantarkan ibu, tidak perlu tanya aneh-aneh. Ibu tidak suka ditanya yang aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh juga. Sudah, nyupir seperti biasa saja. Anggap kamu tidak tahu apa-apa. Paham ya nak?" Tutur kata Dorosastri yang halus seperti memiliki makna berlainan. Seolah kalimat itu sudah dipersiapkan lama sekali untuk menekan Pak Budi dan membuatnya tidak berbicara apa-apa. Jadi, apa yang sebenarnya akan Pak Budi lihat? Setiap malam, ia akan menunggu di balik celah jendela kamarnya, berharap ia mendapat sedikit jawaban apa yang sebenarnya Bu Asirih lakukan. Namun nyatanya, ia tidak lagi menemukan keganjilan itu lagi. Di siang yang terik, ketika Pak Budi sudah menyelesaikan tugas mencuci mobilnya, ia berjalan keliling rumah. Meski ada keinginan untuk mendekati gazebo yang dilarang itu, Pak Budi tetap menghormati aturan di mana ia bekerja. Berkeliling rumah ini memberinya sensasi kagum. Setiap bangunannya dibuat semenarik mungkin, layaknya rumah-rumah keraton Jawa. Karena hampir sepersekian bagiannya selalu menggunakan bahan kayu jati solid. Di tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu. Anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi bekerja tidak ia ketahui namanya. Pak Budi mendekatinya, berharap bisa menyapanya, karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal permen di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan mata bundarnya. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Pak Budi tersenyum. Namun si anak menatapnya begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. "Dek, arep permen. Dek,
Mau permen? Kata Pak Budi. Si anak masih diam. Tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada si anak. Ia tersenyum, menunjukkan 2 gigi depannya yang berlubang. Kemudian ia menunjuk Pak Budi. Cara menunjuknya tidak seperti cara menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemetar naik turun, seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya ia mendengarnya bersuara. Suaranya sangat berat, namun tak memiliki intonasi nada kalimat benar. Terdengar seperti hu, ha, hu, ha. Dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu kejadian itu terjadi. Meski si anak tampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada air mata keluar dari 2 bola matanya. Seakan-akan ia menangis dengan ekspresi wajah tersenyum. Lalu si anak membenturkan kepalanya ke lantai, keras sekali. Hal itu membuat Pak Budi berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu, saat memegang si anak itu meronta, meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali cengkeraman anak itu. Hal yang Pak Budi ingat adalah ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget, melepaskan Pak Budi dari si anak dan membawanya pergi. Sebelum pergi, ada tatapan marah di wajah si perempuan kepada Pak Budi. Hal itu membuat Pak Budi bingung. Malam keberangkatan itu pun tiba. Sebelumnya, Bu Asiri sudah memberitahu agar menggunakan mobil lain, mobil yang lebih besar, mobil yang bahkan belum pernah Pak Budi sentuh sama sekali. Hal itu tidak menimbulkan kecurigaan apapun, tidak sampai ia tahu siapa saja yang pergi. Malam itu Pak Budi sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah, menunggu kedatangan Doro Sasri. Dari jauh, Pak Budi melihat dengan mata kepala sendiri. Si anak kecil melihatnya dari jauh. Di belakangnya ada si perempuan. Tatapan mereka dingin. Tidak hanya itu saja, pemandangan lain terlihat dari lantai 2. Pak Budi bisa melihat dengan jelas. Anak lelaki yang lain, ia menatap sama dinginnya, sama seperti si anak kecil, dari salah satu kamar di lantai 2. Seakan-akan mereka memberi salam perpisahan kepada Pak Budi. Tidak beberapa lama, Doro Sasri keluar. Ia dibantu oleh Ibu Asiri. Melihat itu, Pak Budi segera membantunya masuk ke dalam mobil. Doro Sasri mengenakan kebaya putih dengan terusan sewek atau selendang batik. Dari gaya busananya, seolah Doro Sasri akan menghadiri perjamuan. Tidak ada pertanyaan terlontar dari Pak Budi, hanya sekelibat pemikiran liar saat melihat penampilan Doro Sasri malam itu yang benar-benar terlihat layaknya bangsawan Jawa. "Berangkat sekarang, Doro?" tanya Pak Budi, yang sudah duduk di bangku sopir. Belum mendapat jawaban apapun, tiba-tiba pintu mobil terbuka, dan Ibu Asiri melangkah masuk, lalu ikut duduk di samping Doro Sasri. Pak Budi terdiam sejenak sebelum Doro Sasri mengatakannya. "Asiri melu yo, Le?" "Ibu Asiri ikut, Nak." "Enggeh," kata Pak Budi, gaguk. Ini mengejutkan. Baru pertama kali Pak Budi melihat Ibu Asiri keluar dari rumah ini. Sebagai abdi yang paling tua di rumah ini, Pak Budi belum pernah melihat wanita tua itu meninggalkan rumah ini. Bahkan untuk belanja pun ia tidak keluar rumah. Karena sejatinya, Ibu Asiri lebih suka menyuruh abdi lain atau Pak Sasongko tukang kebunnya untuk menyelesaikan kewajiban bila harus keluar rumah. Bila dipikir ulang, Bu Asiri juga misterius. Sama misteriusnya dengan keluarga ini. Seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Cipto ini. Namun segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju setelah Doro Sasri menyuruh Pak Budi berangkat. Di tengah mobil yang melaju, Doro Sasri mengatakannya, "Le, mampir dilek nang Yanu yo." "Nak, kita mampir sebentar ke tempat Yanu." Pak Budi ingat dengan nama itu, cucu beliau. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur menuju ke sana. Di luar dugaan,
Kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petuah misterius itu agar meninggalkan pekerjaan ini sebelum tahu apa itu jejak yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami. Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil, sementara Bu Asiri dan Doro Sasri pergi menemui Yanu. Ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang terjadi. Ia mendengar lolongan, jeritan dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri. Yanu yang sebelumnya ia tahu anak muda berkisar usia 20-an, menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya. Namun bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungannya dengan Bu Asiri? Setelah kurang lebih 10 menit, Bu Asiri, Doro Sasri kembali ke mobil dengan Yanu di depan mereka. Kini mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil. Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, "Lak wis diomong, kudune ngrungokno pisuruhku. Bukankah sudah saya kasih tahu? Harusnya dengarkan omonganku." Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Doro Sasri ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan, jam menunjukkan pukul 2 dini hari, memasuki sebuah jalanan yang sepi, sunyi. Kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun. Kabut perlahan muncul, dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu. Setidaknya, itulah yang Pak Budi pikir, sebelum Pak Budi menyadari sesuatu. Semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. "Doro, ibu boten tilem tah? Ibu kenapa belum tidur?" tanya Pak Budi. Namun anehnya, pertanyaan Pak Budi tidak digubris. Seakan mata mereka terbuka, namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi mengulang 3 kali pertanyaan itu, namun tetap tidak mendapat jawaban. Hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri kepada Pak Budi. Mungkin karena itu juga memicu Pak Budi sehingga kehilangan fokus. Akibatnya, perlahan di tengah kegelapan jalan dan medan naik turun, terlihat di kiri kanan jalan, tiba-tiba ramai orang berbaris, membuat Pak Budi kaget. Bagaimana mungkin di tengah jalan gunung seperti ini, banyak aktivitas kiri kanan yang ramai orang, seperti pasar dadakan. Kejadian itu terjadi cukup lama, sampai sentuhan Ibu Asiri menghentakkannya, membuat Pak Budi memakai kaget dan menginjak rem kuat-kuat. Ban mobil berdecit keras, beradu dengan aspal, sebelum berhenti total. Bu Asiri melihat Pak Budi dengan tatapan dingin. "Bu, enten nopo, Bu?" "Bu, ada apa ini?" tanya Pak Budi, kaget. Tepat di depan Pak Budi, ada sebuah pohon besar, dan mobil sudah keluar dari jalur aspal. "Wes, gak popo, gak usah dipikir no. Wes cedek kok, ayo lanjut no." "Sudah, gak apa-apa, gak usah dipikirkan. Ayo lanjutkan perjalanannya, sudah dekat kok." Bu Asiri kembali duduk. Mata Yanu masih kosong, begitu juga dengan Doro Sasri. Bingung Pak Budi yakin, tadi melihat banyak keramaian orang di kiri kanan jalan. Seperti apa yang baru saja terjadi hanya kilasan mimpi. Untuk ukuran peristiwa bahwa mobil akan menghantam pohon, tak ada satupun orang yang berwajah panik. Hanya Pak Budi sendiri yang panik. Setelah menempuh 1 jam perjalanan lagi, mereka melihat sebuah gapura. Tidak diketahui ada gapura di tanah gunung ini. Ibu Asiri yang menyuruh masuk ke gapura itu, seakan Ibu Asiri sudah sering kali melewati jalanan ini. Tanpa bertanya, Pak Budi menurut saja. Meski jalanan tidak beraspal, tanahnya tampak sering dilewati oleh mobil. Dengan samping kiri kanan masih pohon lebat, cukup jauh dari jalan utama. Sebelum mencapai sebuah gerbang singgah, berdiri sebuah villa besar. Di depannya ada tulisan nama villa. Pak Budi melirik tulisan pada papan tua yang dibuat dari papan kayu yang sudah tua. Bangunannya menyerupai bangunan Belanda. Yang Pak Budi pertama pikirkan tentang bangunan itu mungkin adalah bangunan milik pribadi dari Doro Sasri. Yang menjadi masalah adalah di luar villa sudah ada mobil lain terparkir. Villanya bagus sekali, hanya pencahayaannya yang kurang di sana-sini. Pak Budi memarkir pelan. Dari luar
Ada lelaki yang membukakan pintu, membantu Ndoro Sasri keluar. Lirikannya membuat Pak Budi merinding, karena dari caranya melihat, seperti bukan Ndoro Sasri yang Pak Budi kenal. Bukan hanya Ndoro Sasri, Yanu juga dibantu keluar. Mereka membawanya masuk ke villa. Sementara, Ibu Asirih meminta Pak Budi menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian, Ibu Asirih masuk ke villa. Pak Budi berdiam sendirian, melihat bahwa samping villa hanya ada pepohonan gelap. Pak Budi keluar dari mobil. Ia duduk di atas kap mobil, menyalakan sebatang rokok. Ia merasa ngeri bila memperhatikan sekitar. Masih bingung siapa pemilik mobil lain di sini, dan apa yang sebenarnya dilakukan majikannya di tempat seperti ini. Tidak beberapa lama, terdengar suara orang memanggil. Pak Budi pun melihat, dari jauh Ibu Asirih memanggilnya, melambaikan tangannya. Pak Budi pun bersiap menuju ke sana, sebelum ada seseorang tiba-tiba keluar dari mobil terparkir. Rupanya sedari tadi di dalamnya ada orang lain. "Jangan mendekat, Mas," kata orang asing itu. Logatnya seperti logat orang Jakarta. "Gimana, Mas? Itu teman saya yang memanggil." Orang asing itu masih diam, lalu berujar dengan nada bertanya, "Yakin itu temanmu yang baru keluar dari mobil, Mas?" Ucapan orang itu membuat Pak Budi bingung. Tepat ketika melihat Ibu Asirih lagi, tidak ada orang yang berdiri di sana. Hanya lorong villa yang gelap. Di tempat seperti ini, hal seperti itu sudah biasa, Mas. Anggap saja ada yang ingin kenalan. Pak Budi pun mendekati orang itu. Orang itu memberitahunya kalau dia memang dari kota Jakarta. Alasan kenapa dia ada di sini karena ia baru saja mengantarkan majikannya. Di tengah percakapan itu, Pak Budi tiba-tiba bertanya, "Tempat apa sih ini, Mas? Kok pelosok sekali untuk ukuran villa pribadi?" Orang itu diam lama, mengamati, kemudian melihat Pak Budi, sembari berkata, "Anda sopir baru ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Budi merasa aneh, seolah-olah ia baru saja melontarkan pertanyaan yang salah. Namun Pak Budi menjawab sejujurnya, "Enggih, Mas." Orang itu terdiam lama. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melepaskannya, sampai asap putih mengepul di udara. Seolah bingung dengan apa yang harus dikatakan, orang itu berkata, "Bila belum jauh, lebih baik berhenti saja. Pesan saya cuma itu saja, Mas. Anggap saja itu cara saya kenalan sama Anda." "Maksudnya gimana, Mas?" tanya Pak Budi, dan tiba-tiba seseorang menepuk bahu Pak Budi. Itu adalah Ibu Asirih, seraya melihatnya dengan tatapan tidak mengenakan. "Diceluk ket mau kok nggak jawab. Ayo melebu." "Dipanggil dari tadi kok tidak menjawab. Ayo masuk." Pak Budi mengangguk, bersiap berpamitan dengan orang itu. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Budi sendirian dengan Ibu Asirih yang masih menunggu Pak Budi melangkah dari tempat itu. "Golek opo? Cari apa kamu?" Pak Budi pun hanya diam, sembari berjalan mengikuti. Selama di perjalanan masuk villa, Ibu Asirih mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti, tentang unggah-ungguh menjadi abdi sebuah keluarga, tentang sejarah, dan bagaimana adat istiadat dijaga di sebuah keluarga, dan berakhir di kalimat sesajen atau sesaji. "Budi," kata Bu Asirih, nadanya dalam dan dingin, "awakmu percaya ambek Ndoro Sasri?" "Budi, kamu percaya dengan Ndoro Sasri?" "Enggak, Ibu." "Bagus, awakmu siap dadi abdi nang keluarga iki." Pak Budi terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat itu. "Abdi sing yok nopo, Bu, maksud jenengan?" "Abdi yang bagaimana maksud Anda, Bu?" "Abdi sing bakal nuruti kemauan junjungan. Abdi yang harus mengikuti majikan, apapun itu." Pak Budi tidak menjawab. Ia masih mencerna setiap kalimat itu, sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. Ibu Asirih langsung berlari. Penasaran, Pak Budi mengikutinya. Ia masuk ke dalam villa yang rupanya dari dalam seperti bangsal. Banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan. Di dalam begitu lembab,
sampai Pak Budi bisa mencium bebauan kemenyan di sana-sini. Ibu Asiri berhenti di sebuah bangsal kecil setelah menuruni anak tangga. Di sana ada pintu tua, lengkap dengan kotak dengan besi, layaknya pintu penjara. Di dalamnya ada Doro Sastri, duduk di kursi goyang dengan rambut terurai berantakan yang menutupi wajahnya. Ibu Asiri mendekati Doro Sastri yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya diam termangu melihatnya. Di samping kiri kanan banyak sekali sesajen, lengkap dengan bunga dan dupa di sana-sini. Ibu Asiri mengambil sekerawuk atau sekepal bunga 7 rupa. Dengan telaten dan sabar menyuapkannya ke mulut Doro Sastri. Semua yang Pak Budi lihat benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya. Sebelum matanya teralihkan pada sosok dengan kain kafan yang ada di atas ranjang bangsal. "Le," terdengar suara Doro Sastri memanggil Pak Budi. "Mereneo, Le. Kesini, Nak." Doro Sastri melambai-lambaikan tangannya yang keriput. Di sampingnya, Ibu Asiri berdiri menatap Pak Budi dingin. Namun mata Pak Budi tertuju pada seonggok kain kafan yang menggeliat di atas ranjang. "Yanu," kata Pak Budi, gemetar. Ia tahu itu Yanu yang diikat di atas ranjang. Namun Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya, ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntunnya mendekati Doro Sastri yang terus melambai-lambaikan tangannya. "Le, gelem dadi abdi simbah yo." "Nak, kamu mau jadi abdinya Mbah?" "Mbah," kata Pak Budi mengulangi. Doro Sastri tidak pernah menyuruhnya memanggil Simbah. Beliau lebih suka dipanggil Ibu, pikir Pak Budi. Dan setelah memikirkan itu, Doro Sastri tertawa, membuat Pak Budi bergidik. Ibu Sastri mendekati Pak Budi, kemudian menuntunnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan 5 titik tali pocong, sudah menyerupai jenazah. "Atu sono yo, mandikan." Tepat di samping ranjang, ada sebuah genok atau kendi besar berisi air, lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Pak Budi menyiramkan air itu ke tubuh Yanu. Wajahnya ditutup dengan kain, sehingga kemungkinan ia kesulitan untuk bernafas. Air yang disiramkan terdapat bunga 7 rupa. Tidak hanya itu, di bawah ranjang, rupanya ada sepotong ayam cemani yang kepalanya sudah dipenggal. Tidak mengerti, namun Pak Budi menurut saja. Ia begitu ketakutan malam itu. Tidak beberapa lama, Doro Sastri turun dari kursi goyangnya. Ia berjalan tertatih-tatih menuju Pak Budi. Caranya berjalan nyaris seperti cara berjalan orang tua pada umumnya. Hanya saja, ia lebih bungkuk. Tepat ketika Doro Sastri sudah di depan Pak Budi, ia melihat Yanu, kemudian menangis di atasnya. Pak Budi beringsut mundur, masih tidak mengerti. Dengan cekatan, ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya, kemudian menelannya bulat-bulat. Pak Budi yang melihatnya mual. Yanu yang sedari tadi menggeliat, tiba-tiba terbujur kaku. Ia tidak lagi bergerak sama sekali. Doro Sastri kemudian mendekati Pak Budi, membawanya keluar dari ruangan itu. Ia menutup pintu, menuntun Pak Budi menjauh dari tempat itu. Di sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu, Doro Sastri duduk di depan Pak Budi yang tapak syok. Ia tidak tahu apa yang ia perbuat malam ini. "Saiki takokno opo sing kepingin mbok takokne, Le? Sekarang tanyakan semua pertanyaan yang ingin kamu tahu. Sinten jenengan asline? Siapa Anda sebenarnya? Liyane iso, tanyakan yang lain saja. Sinten sing ngrasuki ndoro Ibu? Siapa yang ada di dalam tubuh Ibu? Liyane, yang lain." "Yanu sedo. Yanu meninggal." Ibu Asiri menggelengkan kepala. "Gak, ragane tok sing mati. Kulo yok nopo, Bu? Saya bagaimana, Bu?" Ibu Asiri tersenyum melihat Pak Budi. Ia tahu pemuda di depannya sudah ketakutan setengah mati. "Tergantung." Ucapan itu membuat Pak Budi menatap Ibu Asiri lama.
Sebelum akhirnya Ibu Asiri pergi. Mene mulih, nek wis mari kabeh. Besok kita pulang kalau semuanya sudah selesai. Pagi hari, Ibu Asiri datang menemui Pak Budi. Kemudian ia mengatakannya, "Dienteni Ndoro nang teras. Kamu dicari ibu di teras." Pak Budi berdiri, kemudian melangkah menuju Ndoro Sasri. Ndoro Sasri diam menatap taman di teras villa. "Wis eruh kabeh awakmu le? Kamu sudah tahu semuanya, Nak?" Pak Budi hanya menggelengkan kepala. "Asiri gorong cerita tah." "Asiri belum cerita ya?" "Dereng, Bu." "Belum, Bu." "Mari iki ayo mulih. Habis ini kita pulang." Selama perjalanan, Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari Yanu. Tubuhnya dibalut dengan selendang, matanya sayu, kosong, seperti tidak bernyawa. Di dalam batin Pak Budi bergemuruh keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun, ia terganjal bagaimana bila hal buruk menimpanya. Apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Bagaimana bila ia menceritakan ini kepada orang lain? Adakah yang percaya? Bukti apakah yang bisa ia buktikan? Sesampainya di geria, Ndoro Sasri mengajaknya ke gazebo yang dilarang itu. "Awakmu penasaran toh ambek nggoniku? Kamu penasaran kan dengan tempat itu?" Anehnya Pak Budi menjawab, ia tidak penasaran lagi. "Boten, Bu." "Tidak, Bu." "Kok ngono? Kok begitu?" "Oh iya, awakmu wis eruh opo sing ono nang kono. Kamu sudah tahu apa yang ada di sana." "Enggih, Bu. Kulo nebak niku cucu mbarep sampeyan, Bu, Mas Yanu." "Iya, Bu. Saya menebak itu cucu pertama Ibu, kakaknya Yanu." "Dadi wis eruh kabeh saiki. Jadi kamu sudah tahu semuanya." Pak Budi mengangguk. "Tetep bakal metu awakmu le? Kamu tetap mau berhenti?" "Nggih, Bu," kata Pak Budi. "Kulo dereng ngomong nggih ten sabda sakwisi Ibu Asiri nawani kulo. Saya belum berjanji untuk mau saat Bu Asiri menawari permintaannya mengabdi pada Ibu. Aku wis eruh, saya sudah tahu." Hari itu Pak Budi meninggalkan tempat itu. Ia bercerita kepada keluarganya. Namun anehnya, semua yang Pak Budi ceritakan seperti tidak digubris oleh keluarganya. Seakan-akan semua orang sudah tahu. Bapaknya menyuruh Pak Budi bertemu dengan seseorang, saudara jauhnya. "Awakmu kudu dipageri le mulai saiki. Kamu harus dilindungi mulai hari ini." Berangkatlah Pak Budi menemui saudara jauh atas perintah bapaknya. Di sana rupanya ia sudah ditunggu. Namun ada kejadian yang hampir menghilangkan nyawa Pak Budi saat menuju ke sana. Ia hampir saja dihantam truk dari depan saat sepeda motor RC-nya kehilangan kendali. Untungnya Pak Budi masih diberi selamat karena ia bisa langsung berdiri dan menghindar. Detik itu ia tahu apa maksud ucapan bapaknya, bahwa ia harus dipagari mulai sekarang. Saat motornya diperiksa, di antara ban luar dan ban dalam ditemukan potongan bambu kuning, sehingga ketika motor bergerak, membuat ban menjadi selip dan akhirnya hilang kendali. Bahkan saat dilihat, orang yang memeriksanya ikut kaget. "Mas, jenengan diincar uang yo?" "Mas, Anda diincar orang ya?" "Kok ngono, Pak? Kok bisa bilang begitu, Pak?" "Mana bisa orang memasukkan benda seperti ini ke dalam ban kalau bukan ilmu hitam." Pak Budi hanya bisa berdoa, diberikan selamat sampai tujuan. Dan ketika ia sampai di sana, Pak Budi menceritakan semuanya kepada saudaranya itu. Saudaranya hanya mengangguk, mengerti. Bahkan ia tahu, di belakang Pak Budi ada puluhan jin mengikutinya. Namun sudah diusir saat menginjak pekarangan rumah ini. Di sanalah Pak Budi diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu. "Sosok yang kamu lihat malam itu adalah kepala keluarga. Ia selalu ikut kepada keturunannya atas perjanjian yang ia buat dengan jin yang selama ini menjadi satu ikatan dengan keturunan-keturunannya. Kain kafan hanya simbol,
ia hidup dari memakan sukma keturunannya. Kalau saya tanya, ada yang aneh nggak sama keluarganya? Sama anak-anaknya? Sama cucu-cucunya? Tanya saudara Pak Budi. Enten mas, cucune roto-roto aneh kabeh. Semua cucunya sikapnya aneh semua. Saudara Pak Budi tersenyum kecut mendengarnya. Keluarganya tidak akan bisa utuh. Mereka harus menanggung konsekuensi dari perjanjian. Entah harta, entah nyawa. Yang paling kecil tunawicara. Kakaknya ia buta. Kakaknya lagi mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang kamu pikir ada di gazebo itu, anak pertama. Dia lumpuh. Maksudnya sampean, arek sendelok aku iku gak iso ndelok mas. Tapi arek sering nonton aku. Maksudnya gimana? Anak yang mas kira buta itu bisa lihat aku loh, ucap Pak Budi. Kemungkinan ia hanya bisa merasakan kehadiranmu karena cuma kamu yang belum mengabdi pada keluarga itu. Kamu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh mereka kan? Mereka sedang mencoba ngasih tahu kamu biar segera pergi meninggalkan keluarga itu. Paham? Ucap lelaki itu. Tapi anak cucune siji sing normal mas. Tapi ada satu anak yang normal. Ya, kata lelaki itu, dia yang nanti akan jadi pewarisnya, dan keturunannya juga akan terus menanggung akibatnya. Ini semacam nandur bala, atau menanam perkara, dan akan terus mengikuti. Pernah dengar, kalau pesugihan itu sebenarnya mengambil rejeki dari keluargamu sendiri, dari darah dagingmu sendiri. Baiklah, jin bisa membuat daganganmu laris. Yang sebenarnya terjadi, rejeki yang kamu dapat dari cara sesat ini hanya mengambil jatah milik keturunanmu. Seperti itu cara kerja pesugihan. Pesugihan nopo niki mas jenenge? Pesugihan dulur renca. Pesugihan yang menggunakan keluarga sendiri sebagai tumbal. Ganti rugi atas apa yang mereka dapat bisa berupa harta yang melimpah. Namun sebagai gantinya, saudaranya harus rela mati sukmanya. Tahu siapa orang yang menjaga agar tradisi ini tetap ada di keluarga ini? Tanya lelaki itu pada Pak Budi. Siapa mas? Wanita tua yang selalu di samping majikan kamu. Siapa namanya? Asirih. Mas mau ngomong, nek aku diperlakukan ngono cekne sadar. Aku gak terikat ambek keluarga iki. Terus, piye ambek cah wedok sing dadi abdi gawe cucune? Masnya tadi bilang kalau aku diperlakukan seperti itu biar sadar dan tidak terikat dengan keluarga ini. Lantas, bagaimana dengan perempuan yang sudah mengabdi untuk cucunya? Mati, kata lelaki itu. Semua manusia nantinya kan mati. Jadi ya semacam ikatan batin. Bila sukma majikannya sudah mati, ya dia ikut mati dengan cara yang aneh-aneh. Bisa penyakit, bisa kecelakaan, bisa bunuh diri juga. Sebenarnya kamu beruntung, majikan kamu tidak mau kamu terikat juga. Yang jahat itu si Asirih, dia yang ingin kamu mati. Tapi tidak apa-apa, mulai sekarang lebih dekat lagi sama Tuhan. Umur manusia, Tuhan yang pegang, bukan wanita itu. Hari itu Pak Budi belajar banyak. Ia tahu apa yang terjadi di keluarga itu. Potongan pertanyaan yang selama ini tertanam di kepalanya kini terjawab. Sejak saat itu, kemanapun Pak Budi pergi, ia selalu menceritakan cerita ini kepada sahabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya. Ia tidak mau lagi melihat ada seseorang yang ia kenal mengikuti jejak pesugihan yang bukan hanya menyengsarakan pelakunya, namun berimbas pada semua keluarganya. Sejak awal saya sudah bilang, cerita ini adalah cerita yang sering Canggah saya ceritakan kepada saya. Saya hanya berharap ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita yang saya sajikan ini. Tidak ada pesan lagi yang bisa saya sampaikan, karena saya yakin kalian tahu apa hikmah yang bisa diambil dari segelintir bukti bahwa kadang manusia bisa menjadi serakah hanya karena setitik